واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. افتحوا كتبكم صفحة 231 halaman 231. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan setelah sekian lama bisa bersama-sama mengkaji kitab Al-Masjid wa Baitul Muslim, Al-Masjid wa Baitul Muslim. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk terus belajar dan menambah ilmu kita ya, selama kita ada di sini. Baik, mari kita baca sama-sama dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الشرح قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. تضمن هذا النداء الإلهي لعباده المؤمنين أمرين وجائزتين عظيمتين. أما الأمران فأولهما تقوى الله عز وجل، وثانيهما القول السديد. ومعنى تقوى الله المأمور بها، وهي أحد الأمرين في هذا النداء، أن يخاف المؤمن عذاب ربه المترتب على معصيته، فلا يعصيه بترك أوامره ولا بارتكاب نواهيه، وذلك طول حياته. وإن أغواه الشيطان فترك واجبا أو غشي محرما فليتب إلى الله توبة نصوحا، وهي أن يستغفر الله ويقلع عن الذنب ويعزم على عدم العودة إليه مهما كانت الأحوال والظروف.
firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang sadid, perkataan yang baik, perkataan yang benar, dan perkataan yang jujur. Yuslih lakum a'malakum. Apa buah hasil dari orang-orang yang bertakwa dan selalu mengatakan perkataan yang baik, benar, dan jujur? 1. Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki semua pekerjaanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni semua dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan siapa saja orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah menang, fawzan 'azima, telah beruntung, telah bahagia, mendapatkan kemenangan yang azim, yang besar sekali. Yang pertama, ayat ini selalu dibaca saat khutbah Jumat. Dan itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Nabi menyampaikan sesuatu kecuali pasti menyampaikan ayat tentang takwa yang pertama kali disampaikan di muqaddimahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Nabi selalu menyampaikan ini di setiap momen, di setiap kesempatan bila ingin menyampaikan khutbah, menyampaikan pesan, atau ingin berceramah dan lain-lain. Kemudian ayat ini juga menjelaskan pentingnya takwa kepada Allah SWT. Lalu pentingnya berbicara yang baik, berbicara yang jujur. Karena orang yang ingin berubah, ingin merubah dirinya dari keburukan menjadi kebaikan, yang pertama kali harus dilakukan apa? Perbaiki omongannya, perbaiki cara bicaranya, jaga lisannya, senantiasa berkata jujur dan berkata baik. Baru Allah akan memperbaiki semua amalan atau pekerjaannya. Jadi pintu pertama kebaikan dimulai dari lisan kita. Kamu ingin berubah? Mulai dari sekarang saya akan berubah, saya akan rajin, saya akan tidak malas lagi, tidak akan ikut-ikut teman, punya prinsip, teguh hati. Maka dimulai dari mana? Dimulai dari lisan kita dulu. Apakah lisan kita sudah senantiasa mengeluarkan kata-kata kebaikan, atau masih tetap sama saja? Kalau dari awal sudah tidak benar, maka belakangnya juga tidak akan bisa menjadi benar. Jadi ini pelajaran buat kita, ya, semua santri yang ingin berubah dirinya, dimulai dari perkataannya dulu. Asyarhu tadamman hadan nida'ul ilahi. Hadan nida'ul ilahi, panggilan ilahi ini tadamman, mengandung, mencakup panggilan ilahi ini la ibadihil mu'minina, untuk hamba-hambanya orang mukmin. Karena yang dipanggil adalah orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, amrayni wa ja'izaitaini 'aziman. Dua perkara wa ja'izaitaini 'azimatain, dan dua hadiah yang besar. Amal amrani, adapun dua perkara itu, fa'ulahuma atau fa'awwaluhuma, yang pertama taqwallahi azza wa jalla. Jadi ayat ini mengandung tentang pentingnya sebuah ketakwaan kepada Allah SWT. Wa tsanihima al-qaulus sadid, dan yang kedua, perkara yang kedua yang terkandung dalam ayat ini adalah al-qaulus sadid, perkataan yang baik, perkataan yang jujur. As-sadid, as-sadid dari kata apa? Dari kata sadda yusuddu. Asal artinya itu menutup atau merapat. Jadi saddatur ramyah, saya tepat sasaran. Kalau saya melepaskan busur panah, kemudian tepat sasaran, maka maknanya saddatur ramyah, saya menembakkan panah dengan tepat sasaran. Jadi perkataan itu harus tepat sasaran, baik dan
benar perkataannya. Itu maksudnya kadhib. Wa makna taqwallah. Apa itu takwa? Apa makna dari sebuah taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-ma'muru biha, yang diperintahkan. Apa yang maksud dengan takwa kepada Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa hiya ahadul amrayni fi hadzal nida'i, yang yaitu adalah salah satu dua perkara yang terkandung dalam ayat ini. Fi hadzal nida', di dalam panggilan. An-nida' artinya panggilan, ya. An yakhafa, ini makna dari takwa. Silakan digarisbawahi makna dari takwa. An yakhafa al-mu'minu 'adzab rabbih. Seorang mukmin, takwa itu adalah seorang mukmin yang takut 'adzab rabbih. Takut dengan apa? Dengan azab Tuhannya. Al-mutarattabu 'ala ma'siyatihi. Al-mutarattab, atas konsekuensi atas maksiatnya, konsekuensi hasil dari perbuatan maksiatnya. Fala ya'sihi, maka jangan bermaksiat dengan meninggalkan perintah Allah SWT. Wala bi'irtikabi nawahihi, dan jangan bermaksiat dengan melakukan apa yang Allah larang. Wadzalika tulu hayati, dan hal itu harus dilakukan sepanjang hidup. Selama kita masih bernapas, maka perintah Allah dan larangannya menjadi harga mati bagi kita. Perintahnya kerjakan, larangannya tinggalkan. Jadi takwa kepada Allah Taala itu maknanya simple, maknanya sederhana, tapi aplikasinya sangat sulit sekali. Maknanya sangat dalam, sangat mudah kita pahami. Silakan bicara, Abad. Kita tunggu dulu, saya bicara baru. Begini. Bisa ulangi lagi bahwa makna takwa kepada Allah SWT sederhana maknanya, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangan. Tapi terapannya, aplikasinya sangat sulit, kecuali yang Allah mudahkan untuk melakukannya. Itulah makna takwa, melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Takwa adalah bekal kita. Coba santri yang dari jauh di sini, paling jauh dari mana? Sulawesi, NTT, Aceh, Aceh, Pasnam, Aceh, ataupun Kalimantan. Sebelum dia berangkat balik ke pesantren, apa yang dia lakukan? Pasti mempersiapkan semua kebutuhannya, kopernya, bajunya, jajannya, alat-alat kamar mandinya, dan lain-lain. Karena apa? Karena dia akan lama tinggal di pesantren. Nah, kita ini nanti juga akan melakukan perjalanan yang tidak akan pernah kembali lagi ke dunia ini. Apa itu? Perjalanan akhirat. Maka bekal kita, salah satunya bekal kita yang kita miliki apa? Takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, persiapkan bekal kalian, karena sebaik-baik bekal kita yang akan kita bawa di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti, adalah takwa. Bagaimana cara bertakwa? Bagaimana cara kita bertakwa? Pertama, orang bertakwa itu adalah orang yang berilmu. Jadi cara yang bertakwa yang pertama harus tahu dulu. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Karena orang-orang yang takut kepada Allah, takwa berarti dia takut kepada Allah karena dia berhasil melakukan apa yang diperintahkan dan melarang dan menjauhi apa yang dilarang. Jadi orang yang takut kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Jadi kunci takwa pertama harus tahu dulu. Kalau nggak tahu nggak bisa kita bertakwa. Dulu saya pernah waktu kelas 5 di sini,
dulu masih ada rekreasi ya, masih ingat mungkin yang kelas 6 sekarang. Kita dulu masih kelas 4, 5 itu, ketika kelas 6 ujian ada yang namanya rislah sendiri. Kelas 4 di Madura, kelas 5-nya di luar Madura. Jadi kelas 5-nya saya waktu itu pertama kali dan satu-satunya, tidak ada lagi, kita berangkat ke Gunung Arjuna. Kita daki Gunung Arjuna di Bangil waktu itu. Jadi teman saya, karena dia tidak tahu, mikirnya gunung itu ya kita naik nyampe ke atas. Kita cerita, ayo kita naik gunung. Ya senang lah kita namanya rekreasi keluar pesantren. Nanti teman saya ada yang bilang gini, nanti saya yang bawa beras, nanti saya bawa kompor. Nggak tahu kalau naik Gunung Arjuna itu, Gunung Arjuna gunung tertinggi nomor 2 di Jawa Timur setelah Semeru. 3.000 lebih tingginya. Naiknya itu 2 hari 3 malam. Naiknya di sana kita. Yang awalnya kita karena nggak tahu medan, nggak tahu apa, nggak pernah naik gunung sebelumnya. Akhirnya dengan PD-nya, dengan percaya diri ya, nanti saya yang bawa kompornya, saya bawa berasnya, karena kita masak di atas nanti. Nah, ternyata jangankan kita bawa beras kompor, bawa badan aja sulit sekali di sana. Kita sampai makan talas mentah saking kelaparannya itu. Karena kita nggak tahu sama sekali itu, nggak pernah naik gunung, nggak pernah briefing, nggak pernah dan lain-lain. Makan talas mentah, tidur di langsung di tanah, nggak pakai tenda, main ini aja, main lepas aja kita dulu. Itu ya. Kalau orang tidak tahu dia seakan-akan bisa. Jadi bahaya orang tidak tahu begitu. Bagaimana caranya kita bertakwa kalau kita tidak tahu bagaimana itu bentuk takwa, bagaimana definisi takwa? Maka yang pertama adalah harus tahu dulu, belajar dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Iklam dulu. Ketahui dulu baru belajar. Belajar dulu baru beriman, ya. Belajar dulu, tahu dulu baru bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu dilihat dari perilakunya sehari-hari. Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada dalam hati. Takwa itu ada dalam hati. Kemudian bentuknya muncul dari perbuatan kita, amalan-amalan kita. Maka kata Ali bin Abi Thalib ketika mendefinisikan takwa, Ali mengatakan apa? At-taqwa al-khawfu minal jalil. Itu takwa. Takut kepada Allah SWT. Al-khawfu minal jalil. Jadi kita bisa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, tergantung seberapa dalam, seberapa jauh kita takut kepada Allah SWT. Maka orang yang takut, dia bisa mengatur nafsunya, dia bisa mengontrol keinginannya, agar tidak terjerumus ke dalam suatu kemaksiatan, keharaman. Allah Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Orang yang takut terhadap Tuhannya, wa nahan nafsa, dan menahan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya nanti adalah surga. Wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Maka takutlah kepadaku jika kalian adalah orang yang beriman. Jadi modal kita dalam bertakwa adalah al-khawfu minal jalil. Kemudian wal amalu bit tanzil, melakukan sesuai dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an. Setelah takut kepada Allah, praktek kita selanjutnya apa? Mengamalkan isi dari Al-Qur'an. Kata Al-Qur'an, wa qulu qawlan sadida, katakan jujur. Kita kira-kira kalau ditanya Ustaz, sering jujur atau banyak jujurnya atau banyak bohongnya? Banyak apanya? Nah, itu masih orang yang ngomong begitu dan ngaku sendiri berarti sadar dirinya belum terlalu bertakwa. Harus ditingkatkan lagi ketakwaannya kepada Allah SWT. Karena itu nanti bekal kita di akhirat. Ya. Dan orang yang bertakwa kepada Allah menjaga lisannya. Perintah yang kedua, setelah bertakwa kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Ya. Nanti kita bahas. Kemudian al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu minal qalil. Berqanaah dengan apa yang sedikit, ridha dengan apa yang dia miliki meskipun sedikit, ya.
Rasulullah bersabda, "Waman agna fahuwa agna." Barang siapa yang merasa berqanaah, menerima ridha terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang kaya raya. Jadi kayanya hati bukan dilihat dari seberapa banyak uang kita, seberapa banyak mobil dan besar rumah kita, tapi dilihat dari seberapa besar rasa qanaah kita menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa agna wa huwa agna wa aqna di surah An-Najm ya. Bahwa agna wa aqna. Allah yang memberikan kekayaan, wa aqna dan memberikan kecukupan. Jadi lawan kaya adalah cukup, bukan miskin. Enggak ada orang miskin. Yang ada orang enggak mau qanaah. Nah itu. Karena ayatnya itu agna wa aqna. Kalau agna wa aqwar, Allah yang memberikan kekayaan dan memberikan kemiskinan. Tapi Al-Quran itu agna wa aqna, ya. Terakhir, wal istidad liyaumir rahil. Al istidad liyaumir rahil, mempersiapkan untuk akhiratnya. Jadi 4 unsur takwa yang didefinisikan oleh Ali bin Abi Thalib. Al-khawfu minal jalil wal 'amal bil tanzil. Kemudian apa lagi? Wal qana'atu minal qalil wal istidad liyaumir rahil. Perjalanan panjang, ya. Perjalanan panjang, kalian tidak akan pernah kita kembali lagi di sini. Perjalanan panjang yang seharinya bisa setara dengan 50.000 tahun. Perjalanan panjang yang bekal satu-satunya kita yang akan kita bawa menghadap Allah SWT adalah takwa dan kebaikan kita. Tidak ada yang lain. Maka tingkatkan takwa sekali lagi. Wa in aghwahu syaitanu, dan jika syaitan aghwahu, merayunya, menghasutnya, fataraka wajiban, yang namanya keimanan yazid wa yanqus. Kalau seandainya setan sekali-kali datang merayu, kemudian dia terjatuh, fataraka wajiban, meninggalkan kewajibannya, wal'iyadu billah, meninggalkan salatnya, meninggalkan puasanya kemarin bulan Ramadan, au ghasya muharraman, atau tenggelam dalam keharaman, falyatub ila Allah Ta'ala, maka bertaubatlah. Falyatub ila Allah Ta'ala taubatan nasuha, maka bertaubatlah. Falyatub ini apa? Fi'il apa falyatub ini? Fi'il fa'il. Fi'il apa falyatub? Kalau artinya bertaubatlah. Kalau dari segi arti fi'il amr, tapi sebenarnya bukan fi'il amr. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari', lanjutkan, al-muqtarinu bilamil amri. Dia fi'il mudhari' yang bersanding dengan lamul amr. Jadi ada lam yang fungsinya bisa menjadikan fi'il mudhari' menjadi perintah. Ada lam yang fungsinya menjadikan fi'il mudhari' menjadi kata perintah. Ya, ini contohnya. Hal yatub ilallah, maka bertaubatlah. Ya. Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana kita membedakan itu lamul amri, lamul taukid, apalagi lamul jar? Biasanya lamul amri selalu didahului sebelumnya dengan fa atau dengan waw. Apalagi? Atau dengan summa. Kemudian harakat terakhirnya yang paling jelas kelihatan adalah fi'il mudhari' yang harusnya yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Kalau dia bersanding dengan fi'il amr, maka menjadi sukun. Liyaf'al, falyaf'al amalan salih, falyamal. Nah, itu namanya lamul amri. Fi'il mudhari' al-muqtarinu bilamil amr. Ini juga menjadi sigatul amri. Dibahas kemarin di ujian atau di usul fikih juga dibahas, di nahwu juga dibahas. Ini berkali-kali dibahas ini. Kalau di nahwu itu dibahas cara bacanya, di balaghah dibahas kenapa, alasannya harus pakai ini. Tapi di usul fikih dibahasnya apa? Istinbat hukumnya.
Kalau lamul amru berarti menunjukkan al-aslu fil amri lil wujub. Lamul amri dibahas di 3 maudhu pelajaran. Di nahwu ada, usul fikih ada, di balagha ada. Fad'u ila Allah taubatan nasuha, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya. Bagaimana caranya? Ini caranya dijelaskan di sini. Wa hiya an yastaghfirullah, yaitu dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqla'u 'anil dzanbi. Jadi cara bertobat yang benar, cara bertobat nasuha ada urutannya. Jangan cuma ya Allah saya bertobat nasuha. Harus ada step by stepnya. Pertama, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqla 'anil dzanbi, terlepas dari dosa dan mengakui dosa-dosanya. Wa ya'zim 'ala 'adamil 'audati ilaih, dan bertekad. Ya'zim bertekad 'ala 'adamil 'audah, untuk tidak akan kembali lagi ke maksiatan dan dosa-dosanya. Jadi ada 3, istighfar, astagfirullah. Dia beristighfar sekaligus mengingat dosa-dosa yang dia telah kerjakan sebelumnya. Kamu ingin beristighfar dari dosa apa? Sebutkan, bayangkan dalam pikiranmu. Sebutkan kepada Allah SWT, curhat kepada Allah. Ya Allah, saya di bulan puasa sering main game, namanya. Sering scroll Instagram, TikTok. Kamu yang beristighfar, ada di sini, ya. Istighfar sambil lalu mengingat dosa-dosa yang telah kamu kerjakan apa saja. Ya Allah, saya gini ya Allah. Astagfirullah, atubu ilaih. Terus ulang-ulang. Terus sampai hati ini merasa tersentuh. Sampai hati ini merasa lembut. Kemudian setelah beristighfar, wa yaqla'u 'anil dzanbi wa ya'zimu 'ala 'adamil audah. Jadi pertama itu istighfar, yaqla' 'anil dzanbi, mengakui kesalahannya. Saya salah ya Allah. Saya khilaf. Saya telah terjatuh dalam hawa nafsu saya. Iktiraf, mengakui dosa-dosanya. Wa ya'zim, ini yang paling penting. Dan bertekad untuk tidak akan kembali. Dan saya bertekad ya Allah, tidak akan pernah kembali lagi kepada dosa-dosa yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Nah, itu namanya baru taubatan nasuha. Kalau sudah step by stepnya dilakukan begitu, jangan cuma astagfirullah, stepnya dilakukan, maka sudah kita sudah melakukan apa? Taubatan nasuha. Kemudian lihat setelahnya. Bagaimana caranya kita tahu bahwa taubat nasuha kita diterima atau tidak? Kita ini bertaubat, istighfar kepada Allah. Kira-kira tahu nggak kita apakah sudah diterima atau tidak amalannya, taubat kita? Bagaimana caranya? Lihat hari-hari setelahnya. Apakah kita diringankan untuk melakukan kebaikan atau masih berat? Atau masih ringan untuk melakukan kemaksiatan? Kalau sudah ringan melakukan kebaikan, terdorong untuk melakukan sholat sunnah, terdorong untuk melakukan puasa sunnah, terdorong untuk melakukan membantu temannya, bersedekah kepada orang lain, maka alhamdulillah mas ada kemungkinan taubat kita diterima. Lihat amalan-amalan setelahnya. Itu kata ulama ya. Cara mengetahui taubat kita, permintaan kita diterima atau tidak, lihat hari-hari setelahnya. Mahma kanatil ahwalu wad durufu, bagaimana atau apapun ahwal, situasi, wad duruf, kondisi, situasi dan kondisi, ya, situasi dan kondisi bagaimanapun, beristighfar kepada Allah, mengakui kesalahan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi bagaimanapun kondisinya. Nah, itu ya. Mahma kanatil ahwal wad duruf, bagaimanapun kondisinya. Mau kamu berada di tempat ini, mau kamu sendirian, bersama-sama. Jadi orang yang rawan bermaksiat itu ketika dia sendirian, jauh dari teman-teman, jauh dari kawanan. Dia selalu menyendiri di kamar, dikunci, gelap, gak mau keluar. Nah, itu rawan, itu hati-hati.
Jadi orang tobat nasuha, bagaimanapun kondisinya, maka dia harus tetap bertekad, berazam untuk tidak akan mengerjakan apapun. Maka amannya adalah ketika kita ingin bertaubat, keluar dari kamarnya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Wa makna qulu qawlan sadida. Mana yang kedua? Perkara yang kedua, takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah qawlan sadida. Berkata yang baik, berkata yang jujur, berkata yang benar. Apa maksudnya? Yaitu idza arada al-mu'minu, apabila seorang mukmin ingin. Nah, ini penting sekali ini. Pelajaran bagi kita semua agar menjaga lisan-lisan kita. Bagaimana? Idza arada al-mu'min, apabila seorang mukmin menginginkan, arada yuridu, an yatakallama bil kalimati, berbicara. Dia ingin berbicara, yandur awaqibaha, maka dia melihat dampak dari ucapannya itu. Lihat kalau kamu ngomong, itu dampaknya kira-kira membuat temanmu sakit atau membuat gurumu tersinggung atau tidak. Wa ma yatarattabu 'alaiha, dan akibat atas ucapannya yang dia lontarkan. Fa in ra'a, jika seorang mukmin itu melihat annaha, di perkataannya khairun, ada kebaikan, tidak menyinggung siapapun, tidak menyakiti siapapun, wa na'akibataha khair, dan dampaknya juga baik, hasilnya juga sama-sama baik. Ai fiha ridallahi, maksudnya apa? Baik dalam hal apa? Fiha ridallah, dalam perkataanmu kamu diridhoi oleh Allah, dalam perkataanmu hanya keluar kata-kata yang baik. Au ma yuhaqqiqu ridallahi, atau yang bisa mewujudkan, menarik ridha Allah SWT. Qalahu, terhadap apa yang dia katakan. Wa illa sakata, kalau tidak bisa maka diam. Amalan biqauli Rasulullah SAW. Jadi niat kita ketika kita berbicara kepada teman, kepada guru, kepada yang lebih tua atau yang lebih muda pun, niatnya apa? Amalan biqauli Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Siapa saja yang mengaku dirinya beriman kepada Allah SWT dan beriman kepada hari akhir, maka katakanlah yang baik-baik, auliyaskut, atau diam. Idil qaulus sadid huwa sha'ib, karena perkataan yang sadid adalah perkataan yang sha'ib. Maknanya adalah sha'ib, benar, jujur. Haqqul haqqi, tujuannya hanyalah kebenaran. Wal khairi, dan kebaikan. Ba'idan 'anil batil, jauh dari kebatilan. Wal syarri, dan keburukan. Jadi berkata baik harus, dalam berkata-kata harus dipikirkan akibatnya bagaimana nanti. Maka orang yang tidak menjaga perkataannya, maka dia tidak paham dengan agamanya. Mu'adz bin Jabal pernah berboncengan dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika berboncengan, itu ada sepanjang sekali hadisnya. Intinya di situ hadisnya berkaitan dengan Mu'adz bertanya, kesempatan ini kapan lagi berdua dengan Nabi di atas kendaraan. Akhirnya bertanya, ini orang-orang pintar soalnya ketika bersama orang yang lebih takwa, yang lebih alim daripada dia bertanya terhadap hal kebaikan. Dia bertanya, Rasulullah, gimana sih caranya bisa masuk surga? Apa sih pintu-pintu surga itu? Rasulullah menjawab, kamu beriman kepada Allah SWT, begini. Kemudian Mu'adz bertanya tentang masalah kebaikan. Kemudian terakhir Rasulullah menjawab, bertanya kepada Mu'adz, maukah kamu saya tunjukkan semua pintu-pintu kebaikan? Kata Mu'adz, "Na'am ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menyampaikan,
bahwa pintu dari segala kebaikan, kita ini bisa masuk surga atau jatuh ke neraka, kuncinya ada di mana? Kuffa hada. Rasulullah mengisyaratkan, tahan lisanmu. Kuffa ala hada, tahan lisan. Kemudian Mu'adz bertanya lagi, ya Rasul, apakah kita akan dihisab terhadap semua perkataan yang kita sampaikan kepada teman kita? Kata Rasulullah, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Ini gimana wahai Mu'adz? Bahasa Arab. Sakilat ka ummuka, ibumu kehilanganmu. Nah, itu kalau bahasa kasar gitu, kira-kira. Bukankah orang-orang masuk neraka tersungkur wajah-wajahnya dan hidung-hidungnya itu illa lihasaidi alsinati, karena dihisabnya lisan-lisan mereka. Jadi kunci dari segala kebaikan, kunci dari segala keburukan, semuanya ada di mana? Di lisan. Siapa yang bisa menjaga lisannya, maka segala kebaikan baginya. Tapi yang nggak bisa menjaga, yang ngomong nyerocos, gak pikir panjang, ya, maka dia hati-hati terjatuh dalam keburukan. Jadi kaitannya dengan takwa, dengan perkataan jujur, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, la yastaqimu, maka seorang mukmin itu la yastaqimu imanu abdin, tidak akan lurus imannya seseorang sampai lurus hatinya, dan hatinya tidak akan lurus sampai benar perkataannya, sampai perkataannya itu hanya mengeluarkan kata-kata yang baik. Itulah kaitannya antara iman, takwa, dan lisan. Pentingnya menjaga lisan, berhati-hati ketika kita berbicara kepada teman, kepada guru. Wa amal jaizatani, adapun dua hadiah yang akan Allah berikan bagi siapa saja yang bisa bertakwa, melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, wa qulu, dan berkata-kata baik. Apa hadiahnya? Fa'awwaluhuma islahul a'mali. Yang pertama, dia akan diperbaiki semua amalannya, diperbaiki semua pekerjaannya. Litakuna kulluha musmiratan lil khairi, agar semua amalannya itu litakuna menjadi kulluha semuanya musmiratan lil khairi, membuahkan kebaikan, muhaqqiqatan lir ridha, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa tsaniyatuhuma maghfiratud dunubi, hadiah yang kedua yang akan dia dapatkan maghfiratud dunub, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, allati kutibat 'alal mu'mini, yang dikerjakan oleh seorang mukmin. Fazawaluha wa wakarihul laha, maka menghapus dosa-dosanya tadi, menghapus dunubnya, fazawaluha wa huwa karihul laha, dengan dan dia dalam keadaan terpaksa, karihun. Wa amma qauluhu ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Perintah takwa, perintah berkata jujur, kemudian setelahnya, siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang besar, fawzan 'azima. Kata siapa ini? Kata Allah SWT. Kemenangan azim maknanya adalah besar. Bayangkan kalian pernah melihat rumah besar sekali. Bayangkan kalian pernah melihat atau mendapatkan hadiah yang menurut kamu hadiah itu sangat besar bagi kamu. Bagi orang-orang yang bertakwa dan berkata baik, hadiahnya azim. Azim itu lebih besar dari apa-apa yang besar yang kamu ketahui. Lebih besar dari dunia, lebih besar dari 7 dunia, bahkan dari 7 dunia pun azim itu lebih besar. Maknanya azim. Faqad tadammana hadzal khabar ilahi busyra, maka khabar ilahi yang selanjutnya ini mengandung makna busyra, kabar gembira. Saratun azimatun,
perjalanan yang besar, perjalanan yang panjang sekali. Wahai annaman yuti'illaha wa rasulahu, orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, fi amrihima wa nahyihima, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yahja ala dzalika, dia hidup di atasnya, hidup di atas perintah Allah dan hidup wa yamutu alaihi, dan dia mati di atas itu juga, di atas perintah dan menjauhi larangannya, faqad faza biridwallahi ta'ala wal jannah, maka dia akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan dengan ridha Allah SWT dan surga Allah SWT. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.